Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhalladzina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menambah ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik kepada kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ayyuhalladzina rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan membaca bab minasyirki ayastaghisu bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Dan kita telah membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, beberapa ayat yang telah kita bacakan. Kemudian dalil berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan bab ini, termasuk syirik, beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi isnadihi, dengan sanadnya. Kita lihat footnote. Rawahu Tabrani kama fi Majma' Az-Zawaid. Mujallad kada safhah kada. An Ubadah bin Samit wa qala al-Haisami wa rijaluhu rijalus sihah wa rijaluhu rijalus sahih ghairu ibni Lahiyah wa huwa hasanul hadis. Semua perawi hadis ini, hadis Tabrani ini, para perawinya perawi hadis yang sahih, kecuali satu, yaitu Ibnu Lahiyah. Sesungguhnya Ibnu Lahiyah itu hasanul hadis. Jadi menurut Haisami, Ibnu Lahiyah itu hasanul hadis. Sedangkan sebagian muhaddis atau muhaddis yang lain mengatakan bahwasannya Ibnu Lahiyah itu hadisnya dhaif. Wa rawa Ahmad fil Musnadi wa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat an Ubadah bin Lafdin innahu la yuqamu li bal yuqamu lillah. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, la yuqamu li, tidak, la yuqamu li bal yuqamu lillah. Yuqamu artinya tidak ditegakkan, ya. Tidak ditegakkan untukku, tapi ditegakkan untuk Allah. Lafadznya kita belum membaca lafadz hadis ini, kan? Jadi kalian belum. Wa fihi Ibnu Lahiyah. Pada riwayat ini ada Ibnu Lahiyah. Wa rajulun lam yusamma, dan ada seorang laki yang tidak disebutkan namanya. Undur al-Majma'. Kemudian kita baca lafadz hadisnya dari Imam Tabrani. Sedangkan lafadz dari Ibnu Sa'ad tadi, la yuqamu li walakin yuqamu lillah. Maknanya mungkin sama dengan lafadz ini. Annahu kana fi zamanin Nabi munafiqun yu'dil mu'minin. Di zaman Nabi ada seorang munafikun, seorang munafik yu'dil mu'minin, yang mengganggu, menyakiti kaum mukminin. Menyakiti macam caranya, tidak harus memukul, tidak harus menyakiti secara fisik, tapi juga bisa menyakiti dengan perkataan, kata-kata yang bisa menyakiti. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, qumu bina, artinya ayo bangun bersama kami. Nastaghisu bi Rasulillah, kita beristighosah kepada Rasulullah, min hadzal munafik, dari seorang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, innahu la yustaghasu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Wa inna ma yustaghasu billah, sesungguhnya yang dimintai istighosah adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis ini sepertinya hadis yang dhaif, karena di situ ada Ibnu Lahiyah. Kemudian di dalam buku-bukunya Syekh Albani tidak disebutkan hadis ini. Berkata Syekh Utsaimin, bi isnadihi, dengan sanadnya Imam Tabrani, yushiru ila anna hadzal isnad laisa ala syartis sahih. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sanadnya Tabrani ini mengisyaratkan bahwasanya sanad hadis ini tidak di atas syarat hadis yang sahih. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Atau muttafaq alaihi bainan nas, atau tidak disepakati di antara manusia kesahihannya. Mungkin menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menganggapnya hadisnya hasan, diterima, sehingga dia memasukkan hadis ini ke dalam bukunya ini, dalam kitab Tauhid. Tapi di sebagian ulama yang lain tidak diterima karena hadisnya dhaif. Wal huwa isnaduhu al-khas. Bahkan ini sanadnya Imam Tabrani secara khusus. Wa alaihi, berdasarkan ini fayajibu an yuraji'a hadzal isnad. Perlu dimurajaah, perlu diteliti lagi sanad hadis ini sahih atau tidaknya. Falaisa kullu isnadi muhaddisin qad tammat fihi syurutul qabul. Tidak semua sanad yang dimiliki oleh seorang ulama hadis, contohnya di sini Imam Tabrani, tidak semua sanad yang disebutkan oleh Imam Tabrani dalam buku-bukunya, buku-buku hadisnya, ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Shaghir karangan Imam Tabrani, tidak semua sanad yang dia sebutkan dalam bukunya tersebut tammat fihi syurutul qabul, sempurna padanya syarat-syarat hadisnya diterima. Bisa jadi hadisnya dhaif. Maka yang berperan di sini yang kita jadikan rujukan adalah para ulama ahlul hadis. Contohnya Syekh Albani dan murid-muridnya Syekh Albani. Mereka ahlul hadis bisa meneliti derajat hadis dari jalur-jalur yang ada. Demikian pula dengan meneliti para perawinya. Mereka memiliki ilmu di situ. Sedangkan kita para thalabul ilmi alatun alaihim, kita butuh kepada mereka. Kita belum memiliki kemampuan untuk bisa menerima, untuk bisa meneliti derajat hadis, sehingga kita bisanya taklid, mengikuti para ulama dalam menghukumi derajat hadis. Wa dzakara al-Haisami fi Majma' az-Zawaid anna rijalahu rijalus sahih ghairu Ibnu Lahiyah wa huwa hasanul hadis. Jadi menurut Haisami, Ibnu Lahiyah dia hasanul hadis. Wa Ibnu Lahiyah khallata fi akhir umrihi. Di akhir hidupnya Ibnu Lahiyah itu hafalannya kacau. Likhtiraqi kutubihi, karena buku-bukunya, buku hadis yang dia mencatat dari guru-gurunya terbakar, sehingga hafalannya kacau, tidak bisa murojaah kembali hafalannya, sehingga hafalannya kacau. Dari sini para ulama menghukumi hadisnya dhaif, kecuali diketahui bahwasanya riwayat ini dari Ibnu Lahiyah ini dia meriwayatkannya sebelum bukunya terbakar, maka diterima hadisnya. Tapi setelah dia meriwayatkan hadis setelah buku-bukunya terbakar, maka hadisnya dhaif. Ini tafsir dalam masalah Ibnu Lahiyah. Kapan hadisnya makbul, kapan hadisnya dhaif. Kalau di situ ada riwayat Ibnu Lahiyah. Walam yadhkur al-muallif as-sahabi, dan muallif tidak menyebutkan padanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Wa fi syarah, sedangkan dalam syarah disebutkan bahwasanya
Perawi hadis ini dari sahabat adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Utsaimin masuk ke dalam lafaz hadis. Fi zaman Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana al-kafiru awwalan yu'linu kufrahu wa la yubali. Di zaman Nabi, seorang kafir itu di awal-awal Islam dia mengumumkan kekufurannya dan dia tidak peduli. Walamma qawiyal muslimun ba'da ghazwati Badrin khafal kufaru. Ketika kaum muslimin kuat, yaitu tatkala kaum muslimin menang dalam perang Badar, maka orang-orang kafir takut. Fasaru yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Sehingga mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Siapa? Orang-orang munafik. Di mana? Di Madinah. Jadi di Madinah di awal Rasulullah datang, orang kafir yang menampakkan kekafirannya, tidak sembunyi-sembunyi. Tapi setelah perang Badar, mereka menyembunyikan kekafirannya karena takut kepada kaum mukminin. Kemudian perkataan perawi munafiqun. Dahulu di zaman Nabi ada seorang munafik. Al-munafiq walladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Seorang munafik adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Wa haula'i dhaharu ba'da ghazwati Badrin. Munculnya orang-orang munafik ini setelah perang Badar. Jadi sebelum perang Badar adanya muslim, mukmin atau kafir. Setelah perang Badar ada kelompok ketiga munafikun. Lam yusamma, tidak disebutkan namanya. Wa yahtamilu annahu Abdullah bin Ubay. Orang yang tidak disebutkan namanya ini, seorang munafik yang tidak disebutkan namanya ini, kemungkinan Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay adalah pemimpin kaum munafik di Madinah. Li'annahu masyhurun bi'idza'il mu'minin muslimin. Dia terkenal menyakiti kaum mukminin, kaum muslimin dengan perkataannya. Wa yahtamilu ghairahu, dan ada kemungkinan selain Abdullah bin Ubay yang disebutkan dalam hadis ini. Seorang munafik itu bisa kemungkinan selain Abdullah bin Ubay. Wa'lam anna udhiyatul muslimin laisat bidharbi awil qatli. Ketahuilah bahwasanya menyakiti kaum muslimin tidak dengan memukul, tidak dengan membunuh. Karena mereka, orang-orang munafik ini, menampakkan kecintaan mereka kepada kaum muslimin. Akan tapi bil qawli wa ta'rid, menyakiti kaum mukminnya dengan perkataan atau sindiran. Perkataan atau sindiran, ya kan? Kalian pasti pernah merasakan disakiti temannya dengan perkataan. Kalian juga pernah merasakan disindir, ya kan? Nah, ini menyakiti. Gangguan-gangguan orang munafik semacam itu. Karena mereka juga tidak berani terus terang memusuhi kaum muslimin, karena mereka sedikit bila dibandingkan dengan kaum muslimin. Maka permusuhan mereka dengan kata-kata dan sindiran yang menyakiti kaum muslimin. Kama sona'u fi qisatil ifki, seperti pada peristiwa ifk. Peristiwa ifk adalah peristiwa di mana Aisyah dituduh berzina. Mereka menuduh Aisyahnya tidak terang-terangan Aisyah berzina, tidak, tapi dengan kata-kata lembut halus yang mengandung sindiran. Orang yang mendengarnya memahami ini tuduhan kepada Aisyah berzina, walaupun tidak sharih, kata-katanya tidak sharih, tidak gamblang, tapi orang yang mendengar bisa memahami, oh ini tuduhan kepada Aisyah dengan berzina. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, sebagian orang di sini adalah para sahabat.
Nastaghisu ay natlubul ghaus wa huwa izalatu syiddah. Kita beristighosah. Istighosah adalah talabul ghaus, minta pertolongan, wa huwa izalatu syiddah. Al-ghaus itu minta pertolongan di sini izalatu syiddah. Menghilangkan kepayahan, kesusahan. Di sini syiddahnya di sini adalah perasaan sakit dari kata-kata orang munafik. Wa qalu ar-rawi, perkataan rawi, min hadzal munafik, dari seorang munafik ini, imma bi zajrihi, mungkin dengan dizajar, diberi peringatan keras dengan kata-kata. Itu zajar. Atau ta'ziri, atau diberi hukuman ta'zir. Jadi dalam Islam itu ada hukuman had. Yang had itu Allah dan Rasulnya yang menentukan. Seperti minum khamr dicambuk 40 kali, seperti berzina muhsan dirajam, ini hukuman had. Mencuri mencapai nisab dipotong tangannya, ini hukuman had. Dan itu tidak boleh dirubah. Siapa yang memenuhi syarat untuk ditegakkan hukuman had, maka ditegakkan had dengan syariat Allah. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman pada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang syariat tidak ada penetapannya akan hukumannya. Yang menetapkan adalah hakim. Contohnya ada orang mencuri, terbukti dia mencuri, cuman harta yang dicuri tidak mencapai nisab pencurian, maka hukumannya ta'zir. Sesuai dengan ijtihadnya imam atau ijtihadnya hakim, bisa dipenjara, bisa didenda. Itu haknya hakim yang menentukan hukuman ta'zir ini. Selama dosa kejahatan yang dia kerjakan tidak termasuk perkara hudud, maka hakim menentukan hukumannya dengan hukuman ta'zir. Au bima yunasibul maqam, atau sesuai dengan kedudukan orang ini, mau diapakan? Ya Rasulullah yang memberikan hukuman, sehingga dia berhenti dari menyakiti kaum muslimin dengan perkataannya. Wa fil hadis ijazu had, wa fil hadis ijazun hudifa ijazu hadfin dalla alaihi siyaq. Ay qamu ila Rasulullah fa qalu ya Rasulullah inna nastaghisu bika min hadzal munafiq. Di dalam hadis ini ada ijaz, ada penyingkat yang dihapus atau tidak disebutkan, yang menunjukkan dihapus atau ada sesuatu yang dihapus di sini dari konteks perkataan tersebut, yaitu faqamu ila Rasulullah. Qamu bina nastaghisu bi Rasulullah. Faqamu ila Rasulullah. Nah, faqamu ila Rasulullah di sini tidak ada disebutkan. Maka mereka pun berdiri atau pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastaghisu bika min hadzal munafiq. Kami beristighosah kepadamu dari orang munafik ini yang menyakiti kaum muslimin dengan perkataannya. Kemudian sabda Nabi, innahu la yustaghasu bi, sesungguhnya saya bukan tempat untuk diminta istighosah. Saya bukan orang yang diminta istighosah. Zahiru hadhil jumlah an-nafyu mutlaqan. Zahir perkataan Nabi ini penafian secara mutlak. Artinya enggak boleh beristighosah kepada Nabi secara mutlak zahirnya. Wa yahtamilu annahu la yustaghasu bi fi hadhil qissah al-muayyanah. Dan ada kemungkinan maknanya Rasulullah itu tidak boleh diminta istighosah dalam masalah ini. Masalah yang para sahabat minta atau beristighosah kepada Rasulullah SAW dari gangguannya seorang munafik. Fa'alal awal, berdasarkan makna pertama, yaitu tidak boleh beristighosah kepada Rasulullah SAW mutlak, yakunu nafyul istighosah
min babi ta'addub fil lafzi. Maka penafian istighosa itu dari bab beradab dalam menggunakan lafaz. Kalau hanya gangguan omongan dari orang munafik, jangan menggunakan istighosah lafaznya. Tidak tepat gitu kan. Karena tidak sangat bahaya. Istighosah itu perkara yang gawat, yang sangat bahaya, yang berat, itu baru menggunakan lafaz istighosah. Kalau gangguannya cuma omongan saja, enggak perlu pakai lafaz istighosah gitu. Walaysa min babil mamnu'i ma'nan. Dan ini secara makna tidak terlarang menggunakan lafaz istighosah, memang tidak terlarang kan. Li'anna nafil istighosah bi rasul laisa ala itlaqihi. Karena beristighosah kepada Rasulullah itu penafiannya tidak secara mutlak, bal tajuzu fima yaqdiru alaihi. Boleh dalam perkara yang Rasulullah mampu melakukannya. Jadi beristighosah kepada manusia boleh selama manusia itu mampu memberikan bantuan, memberikan pertolongan dalam masalah yang berat. Amma idza qulna inna nafya a'idun 'ala al-qadhiyyah al-mu'ayyanah allati istaghasu bin nabi minha fa innahu yakunu 'ala al-haqiqah ay 'ala nafyi al-ma'na ay la yustaghasu bi fi misli hadhihi surah. Adapun apabila kita mengatakan bahwasanya penafian dalam hadis ini kembali kepada qadhiyah muayyanah, masalah khusus ini yang Nabi dimintai istighosah dalam masalah tersebut, fa innahu yakunu 'ala al-haqiqah. Ini di atas hakikatnya. Ai 'ala nafyil ma'na, yaitu istighosah ini dinafikan. Ai la yustaghasu bi fi misli hadhihi surah. Jadi dalam kondisi semacam ini atau dalam masalah yang kalian hadapi, yaitu gangguan dari seorang munafik, ini tidak pada tempatnya beristighosah kepada saya, yaitu kepada Nabi. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'amilul munafiqina muamalatal muslimin. Karena Nabi itu bermuamalah dengan orang munafik seperti bermuamalah dengan kaum muslimin. Jadi Rasulullah itu menghukumi orang-orang munafik itu dari zahirnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah. Bahkan Rasulullah pun sudah mendapatkan wahyu dari Allah siapa orang-orang munafik di Madinah. Udah ada wahyunya. Tapi Rasulullah tidak mau memuamalati orang munafik ini dari batinnya. Walaupun Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Dan orang-orang munafik ini yang Rasul mendapatkan wahyu, nama-nama mereka disampaikan kepada satu orang sahabat saja. Tidak ada sahabat kedua. Tidak istrinya, tidak anaknya, juga tidak Umar Abu Bakar. Umar Abu Bakar pun tidak diberitahu siapa orang-orang munafik di Madinah. Cuman ada satu sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah. Siapa? Tidak tahu. Mubarak tidak tahu. Khalid tidak tahu. Yang angkat tangan, yang angkat tangan caper itu lah. Padahal nggak bisa jawab. Di luar angkat tangan. Siapa? Hudzaifah bin Yaman. Maka dia digelar dengan sirru Rasulullah, pembawa rahasianya Rasulullah. Maka di zaman Umar, kalau ada seorang sahabat meninggal dunia, Umar melihat Hudzaifah nyolatkan enggak. Kalau Hudzaifah nyolatkan, Umar menyolatkan. Kalau Hudzaifah enggak menyolatkan sahabat tersebut, Umar enggak mensolatkannya. Karena dia satu-satunya sahabat yang tahu siapa orang-orang munafik. Pernah suatu kali Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, kabarkan saya orang-orang munafik yang Rasulullah memberitahu kamu." Maka Hudzaifah mengatakan,
la ufsi syirra Rasulullah. Saya tidak akan menyebarkan rahasianya Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, kalau begitu saya termasuk orang-orang munafik itu bukan ya Hudzaifah? Oh tidak ya wahai Umar, kamu bukan orang munafik. Jadi tidak ada seorang sahabat yang kedua yang mengetahui siapa orang-orang munafik di Madinah kecuali Hudzaifah. Kemudian walakin al-ma'na al-adhar fil lafzi, walakin al-ma'na al-awwal adhar fil lafzi. Makna pertama itu yang tampak, itu yang zahir dalam lafaz tersebut. Fayakunu nabi allamahum al-luju' ila Allah. Sehingga Nabi mengajarkan mereka para sahabat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil umuri lima yali, dalam perkara-perkara sebagai dalam semua perkara lima yali, karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, li umumin nafyi, berdasarkan keumuman penafian. Dalam sabda Rasulullah SAW, la yustaghasu bi, tidak dimintai istighosah kepadaku. Wa hadza amun fi hadhil qadhiyah wa ghairiha. Ini umum dalam masalah ini dan selain masalah ini. Jadi Rasulullah bukan tempat untuk beristighosah atau dimintai istighosah. Nomor dua, perkataan Nabi, innama yustaghasu billah. Sesungguhnya yang diminta istighosah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zahiruhu annal murad al-umum. Zahirnya maksud lafaz ini adalah umum. Segala masalah yang dihadapi beristighosahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fayakunu min babi ta'addud fil alfaz ala annahu aidan la yustaghasu bin nisbati litakhallusi minal munafiq illa billah. Berdasarkan ini termasuk bab beradab dalam penggunaan lafaz. Sesungguhnya tidak dimintai istighosah bila ditinjau kepada ingin takhallus itu ingin menyelamatkan diri, ingin menyelesaikan masalah dengan seorang munafik ini, kecuali minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anal hakim la yastati ayyahkuma bi khilafi dhahiri halihi. Karena seorang hakim tidak mampu untuk menghukumi yang menyelisihi zahir kondisinya. Zahirnya dia seorang muslim, maka tidak bisa dihukumi dia seorang munafik. Falyaja'u ilallah, maka kembalinya kepada Allah fi hadzal amri al-khafi, dalam perkara yang tersembunyi ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Aisyah dituduh berzina dan sudah tersebar di masyarakat Madinah berita ini bahwasanya Aisyah berzina, kemudian setelah turun ayat tabri'ah, yaitu Allah memberikan tabri'ah kepada Aisyah bahwasanya dia tidak berzina, kemudian Rasulullah memanggil orang-orang yang diduga dari mereka keluar kata-kata menuduh Aisyah berzina. Kemudian ada 3 sahabat yang dihukum had qadhaf. 3 sahabat yang dihukum dengan hukuman qadhaf, 80 cambukan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada dari 3 sahabat ini Abdullah bin Ubay, padahal dia orang yang pertama menghembuskan berita bohong ini. Kok bisa? Kan Abdullah bin Ubay itu pinter berkata-kata sindiran, tapi orang yang mendengar memahami maknanya. Intinya Aisyah berzina, tapi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata sindiran yang tidak sholeh menuduh Aisyah berzina, sehingga kata-kata yang tidak gamblang ini tidak bisa dihukum. Itu pinternya orang-orang munafik semacam itu, ya kan? Seperti kalian minteri Ustaz Rahmatullah, ya kan? Dalam masalah fulus, ya.
Wal mu'allif saqahu li bayani annahu la yustaghasu bi ghairillah. Dan mu'allif menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya tidak dimintai istighosah kepada selain Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi al-mustaghasu bihi. Dalam perkara orang yang diminta istighosah itu tidak mampu mengabulkannya, atau tidak mampu memberikan istighosah, atau tidak mampu memberikan ghaus, pertolongan. Wa inna ma yustaghasu billah. Sesungguhnya yang dimintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi orang-orang munafik. Wa qalu ta'ala an Musa fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Allah berfirman menceritakan tentang Musa, fastaghasahu alladhi min syi'atihi, dan orang dari kelompoknya Musa. Kelompoknya Musa ya Bani Israel, karena Musa adalah keturunan Bani Israel. Sedangkan Fir'aun adalah suku apa? Suku Kiptiyah kalau nggak salah ya kan. Dan suku Kipti itu mungkin bangsawannya Mesir. Sedangkan Bani Israel ya masyarakat umum gitu kan. Sehingga Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang dari kelompoknya Musa minta pertolongan kepada Musa. Di sini menggunakan kata istighosah. Karena memang dalam kondisi bahaya, disiksa, dicambuk, dipukul. Ini dalam kondisi gawat, bahaya. Maka benar di sini menggunakan kata istighosah. Tuhmalu ala ma yaqdiru alaihi Musa. Dan istighosah yang disebutkan dalam ayat ini dibawa kepada apa? Kepada perkara yang Musa bisa memberikan ghaus, memberikan pertolongan. Wa hadza la yunafi tauhid. Dalam perkara semacam ini tidak menafikan tauhid, karena yang diminta istighosah yaitu di sini Musa, yang beristighosah adalah seorang dari kaumnya yang disiksa oleh pasukan Fir'aun. Dalam perkara semacam ini tidak menafikan tauhid, karena Musa bisa memberikan pertolongan kepada orang yang disiksa ini. Jadi hadis ini sebagai dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, minasyirki ayastaghisu bi ghairillah aw yatwa ghairahu. Kemudian kesimpulan. Dalam bab ini ada beberapa masail, ada beberapa masalah. Bisa diartikan fawaid. Fawaid dari bab ini. Pertama, anna atfad du'a'i 'ala istighosati min atfil 'ami 'ala al-khass. Diatofkannya doa kepada istighosah ini termasuk bab mengatofkan. Atof itu menggabungkan yang umum kepada khusus, ya kan? Berkata Syekh Utsaimin, haitsu qala fi tarjamah, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam terjemah itu dalam judul bab. Jadi terjemah maksudnya judul bab. Babu minasyirki an yastaghisu bi ghairillah au yad'u ghairahu. Jadi doa diatofkan kepada istighosah. Doa itu umum, istighosah khusus. Sama-sama berdoa, tapi istighosah memiliki makna khusus, berdoa atau minta pertolongan dalam kondisi bahaya, sedangkan doa meminta, memohon kepada Allah dalam kondisi umum. Jadi doa itu umum, istighosah khusus. Jadi doa diidhofah, diatofkan kepada istighosah, ada min babi atfil ami alal khusus.
Karena istighosah itu satu jenis dari macam-macam doa. Dan doa itu umum bila dibandingkan dengan istighosah. Dan ini sa'ir, ini boleh dalam bahasa. Sebagian firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah. Rukuk ini ibadah khusus. Ada tata cara khusus untuk melakukan ibadah rukuk. Kemudian sujud. Sujud ini ibadah khusus. Ada tata cara untuk melakukan sujud. Kemudian diatofkan setelahnya wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian. Ibadahlah kepada Rabb kalian. Ibadah itu umum, sedangkan rukuk dan sujud adalah khusus. Jadi di sini ibadah, yani atful ibadah ala rukuk wa sujud min babi atfil kha min babi atfil ami ala khusus. Min babi atfil ami ala khasi. Faedah kedua atau masalah saniyah, tafsir qouli ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruka. Janganlah kamu menyeru selain Allah yang tidak memberimu manfaat dan tidak bisa memudaratkan kamu. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi khasatan, secara khusus. Jadi ayat ini khitabnya yang diajak bicara adalah Nabi. Wala tad'u, janganlah kamu menyeru wahai Muhammad selain Allah. Bidalil ayat allati qablaha, berdasarkan dalil dari ayat sebelumnya. Allah berfirman, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan, dan tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus. Hanif artinya lurus, tidak condong kepada kesyirikan. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi khitab ayat ini dan setelahnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan pertanyaan, bagaimana Allah melarang Nabi dari perkara yang tidak mungkin Nabi melakukannya secara syar'i? Apa larangannya? Wala tad'u min dunillah, jangan menyeru selain Allah. Apakah mungkin Nabi akan menyeru berdoa selain Allah? Kan enggak mungkin. Tapi kenapa Allah mengarahkan perkataan ini kepada Nabi? Maka jawabannya, anal gharad huwa tahdid. Tujuan Allah mengarahkan perkataan ini, mengarahkan larangan ini kepada Nabi adalah li ajli tahdid, memberikan tandid. Tandid itu apa? Ancaman, ya kan? Ini termasuk ancaman bagi orang yang mengerjakan ini, yaitu menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, diancam. Sebagaimana perkataan orang kepada orang lain, la tasluk hadat tariq, jangan kamu menempuh jalan ini, jangan melewati jalan ini. Alati salakah al-dolal, yang ditempuh, yang dijalani, yang dilewati oleh orang-orang yang sesat. Ini ancaman. Wa in kana rasul la yumkinu an yaqa minhu dzalika syar'an. Walaupun Nabi tidak akan pernah melakukan larangan tersebut secara syar'i. Enggak mungkin Nabi menyeru selain Allah. Tapi perkataan ini diarahkan kepada Nabi, tujuannya untuk tandid, tujuannya untuk memberikan ancaman bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan amalan ini, yaitu berdoa kepada selain Allah. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim untuk berdoa memohon kepada selain Allah. Berikutnya faedah yang ketiga, masalah salisa, anna hadza minasyirkil akbar. Perbuatan ini termasuk syirik besar, yaitu berdoa kepada selain Allah. Yu'khadhu min qouli ta'ala fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika kamu mengerjakannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mudhafan ila qouli ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Diidhofahkan kepada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.
Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Masih 5 menit. Faedah yang keempat, anna aslahan nasi law fa'alahu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Sesungguhnya aslahan nas, sesungguhnya manusia yang paling benar, lau fa'alahu, seandainya mengerjakannya, yaitu berdoa kepada selain Allah, irda'an li ghairihi, untuk mendapatkan keridhaan orang lain, sara minadh dhalimin, maka dia menjadi seorang yang zalim. Faedah ini diambil dari keumuman ayat wal khitab li rasul, dan perkataan Allah yang ditujukan kepada Rasulullah, wa huwa aslahun nas, dan Rasulullah adalah orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan ini, yaitu berdoa kepada selain Allah, irda'an li ghairihi, untuk mendapatkan keridhaan orang lain, sara minadh dhalimin, maka dia termasuk orang yang zalim. Hatta walau fa'alahu mujamalatan linnas, walaupun dia mengerjakannya karena mujamalah. Mujamalah itu sekedar basa-basi, tapi mengerjakan apa yang dilakukan orang kafir itu dari berdoa kepada selain Allah. Niatnya basa-basi tapi mengerjakannya. Contohnya ada pembesar atau pejabat pergi ke Bali untuk mengambil hati rakyat Bali yang orang-orang Hindu. Dia ke pura dan menyembah dewa mereka. Ini walaupun mujamalah, ada termasuk minadh dhalimin, orang yang zalim semacam ini, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh bagi dia untuk menyembah selain Allah, malah dia bermujamalah, berbuat sesuatu kemungkaran untuk mendapatkan simpati dari orang tertentu, pejabat tertentu, atau rakyat, gitu kan. Ini tidak boleh. Hatta walau fa'alahu mujamalatan li insanin musyrikin, sampai kalau dia mengerjakan ini, itu berdoa kepada selain Allah karena bermujamalah dengan seorang musyrik. Fada'a sahiba qabrin, dia berdoa kepada orang yang telah mati, irda'an lidzalikal musyrik, untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan simpati dari seorang musyrik ini atau dari kaum musyrikin. Fa innahu yakunu musyrikan, siapa yang melakukan berdoa kepada selain Allah, di sini orang yang telah mati, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, fa innahu musyrik, maka dia menjadi seorang musyrik. Itla tajuzu al-muhabatu fi dinillah, tidak boleh muhabat, yaitu tidak boleh main-main dalam agama Allah. Seorang mukmin tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Maka di hadapan masyarakat yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kamu ikut-ikutan hanya untuk mendapatkan simpati, enggak boleh. Yang kelima, intah wa qadallah. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Fanaktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.